Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau menjadi penyembah-Mu, Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Oh, bila ku lihat hidup-Ku dan karya tangan-Mu, tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin menyembah-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
Bila ku buka mataku dan lihat ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganku, oh, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu semua karyamu Tuhan. Yes Lord, Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin, yes Lord, ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau menjadi penyembahmu. Hidupku hanya untuk memuliakan namamu. Karyamu indah di dalamku. Ku ingin menyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini yang jadi kerinduanku Tuhan, untuk mengenalmu, untuk meninggikan Engkau. Tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya yang termanis. Hanya Kau satu-satunya yang termanis.
Terimalah persembahanku yang terbaik, kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, mengangkat hati kami untuk memuliakan. Shalom, selamat pagi dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap tetap semangat. Hari ini menjadi hari yang jauh lebih baik daripada hari-hari selanjutnya karena kita percaya ada pengharapan di dalam Kristus. Dan biarlah firman Tuhan hari ini dapat menyegarkan roh dan jiwa saudara. Kita akan membuka di dalam Matius pasal 12 ayat 28 dan 29. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Amin. Nah, di sini Tuhan Yesus menyampaikan kepada pendengarnya satu ilustrasi. Bagaimana mungkin kamu bisa merampas harta benda di dalam satu rumah kalau kamu tidak mengikat orang kuat tersebut. Jadi sebelum kamu mengambil apa yang ada di dalam, kalahkan dulu penjaganya, kalahkan dulu si orang kuat tersebut, baru kamu bisa merampas atau merampok. Tuhan Yesus tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi seorang perampok, bukan. Ini hanyalah ilustrasi saja untuk lebih memudahkan memahaminya. Kenapa Tuhan Yesus memakai ilustrasi seperti ini? Saya tidak tahu, tetapi mungkin ya sebab setiap kali Tuhan Yesus memakai perumpamaan, pasti perumpamaan tersebut mudah dimengerti oleh pendengar pada saat zaman dahulu. Ya mungkin ilustrasi ini sangat mudah dipahami sekali oleh orang-orang atau pendengar pada waktu zamannya Tuhan Yesus. Kalau zaman sekarang kita berpikir, merampok kok seperti itu ilustrasinya. Nah, mungkin saya bisa gantikan dengan ilustrasi yang mirip. Katakanlah ada beberapa tentara Indonesia yang ditawan atau ditangkap oleh pasukan musuh. Katakanlah mungkin pada waktu situasi zaman perang. Dan terus saudara sebagai sukarelawan atau saudara sebagai tentara Indonesia juga, saudara ingin menyelamatkan teman saudara yang ada di penjara tersebut. Apa yang saudara lakukan untuk menyelamatkan teman saudara yang sedang ada di penjara? Tentunya saudara akan mengalahkan penjaganya dahulu. Saudara harus sebelum menerobos masuk menyelamatkan teman saudara yang ada di penjara, kalahkan dulu berapa bagian yang penjaganya tersebut. Mungkin bagian penjaga di depan, terus kemudian di bagian tengah atau di depan pintu penjaranya, itu semua harus dilumpuhkan dahulu, dikalahkan, baru kemudian kita bisa membebaskan orang yang ditawan itu. Kira-kira seperti itu ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, kalau kita melihat latar belakang cerita ini adalah sesuatu yang menarik sekali. Di dalam ayat 22 dikatakan ada orang kerasukan setan. Nah, orang yang kerasukan setan atau dikendalikan oleh setan yang menguasai kehidupan orang tersebut, orang itu menjadi dikatakan buta dan bisu. Dan terus kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan bisu ini sehingga orang ini bisa melihat dan juga bisa berkata-kata. Dan terus kemudian orang menjadi takjub dan orang berkata, wah, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia adalah penolong, penyelamat kita semua. Tetapi beberapa orang Farisi berkata demikian, orang ini mengusir setan dengan kuasa Baal-zebul, penghulu setan. Jadi dengan kata lain, Yesus mengusir orang yang kerasukan setan ini dengan kuasa dari kepalanya setan atau Baal-zebul. Lantas kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, setiap kerajaan kalau terpecah-pecah atau rumah tangga yang terpecah-pecah itu tidak akan bertahan. Kalau satu kerajaan sesama menterinya saling menyerang, tidak ada kesepakatan antara pasukan angkatan darat dengan angkatan laut,
dengan mungkin angkatan udara mereka berselisih paham, maka kerajaan tersebut atau negara tersebut mudah terpecah-pecah. Begitu juga rumah tangga. Kalau suami istri mulai ada ketidaksepakatan dan terus makin lama makin tajam, akhirnya rumah tangga itu akan mudah meledak dan mudah terpecah atau pisah. Itu adalah satu prinsip. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata demikian, jika iblis mengusir dengan iblis juga, dengan kuasa iblis juga, maka kerajaannya pasti akan terpecah-pecah. Jadi nggak mungkin aku mengusir setan dengan kuasa Baalzebul atau dengan kuasa penghulu setan tersebut. Lantas kemudian di ayat 28 Tuhan Yesus berkata demikian, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Setan itu harus pergi di dalam kalau kita mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Yesus, karena dia adalah penuh dengan otoritas Allah, maka dia langsung berkata pergi keluar, maka setan pun akan pergi keluar. Baru kemudian di ayat 29 Tuhan Yesus mengucapkan atau menyampaikan perumpamaan tersebut. Kamu harus mengikat dahulu orang kuat, baru kamu bisa menyelamatkan atau jiwa yang ada di dalam tersebut. Jadi prinsip yang Yesus lakukan, Yesus mengikat dulu orang kuat tersebut. Roh yang menguasai orang buta dan bisu ini, sebegitu diikat atau begitu dikalahkan roh tersebut, maka orang ini pun terlepas, dia bisa melihat dan dia juga bisa berkata-kata. Itu prinsipnya. Prinsip ini dipakai juga menjadi prinsip peperangan rohani. Kalau kita ingin menyelamatkan seseorang, kalau kita ingin keluarga kita diselamatkan, mungkin orang tua kita diselamatkan, atau pasangan kita diselamatkan, atau anak-anak kita untuk boleh datang kepada Tuhan, atau kerabat dekat kita untuk mereka percaya kepada Yesus, maka prinsip ini juga bisa diterapkan. Ikat dahulu orang kuat itu. Baru saudara bisa mengambil apa yang ada di dalamnya. Baru saudara bisa menyelamatkan orang tersebut. Mengikat orang kuat. Siapakah orang kuat tersebut? Bisa saja orang kuat itu adalah roh yang selama ini memblok pikirannya atau menjadi kubu pertahanan musuh yang dibangun di dalam pikirannya atau di dalam hatinya atau di dalam hidupnya, membuat Injil tidak bisa menerobos masuk. Bisa saja kubu pertahanannya itu adalah berupa uang, bisa karir, filsafat dunia atau filsafat yang selama ini dia percayai, kepercayaan lamanya dia, itu bisa memblok. Sehingga pada waktu Injil diberitakan, itu tidak bisa tembus karena benteng pertahanannya itu sangat kuat sekali. Bukan Injilnya tidak mampu, ya. Prinsip ini artinya kamu harus mengikat dahulu orang kuat tersebut. Dengan kata lain, sebelum kita memenangkan orang tersebut, kita doakan terlebih dahulu. Kalau perlu berpuasa, ya. Prinsipnya pada waktu saudara mungkin mau menginjil di satu daerah, peperangan rohani bukan terjadi di daerah tersebut. Sebelumnya, sebelum kita pergi, sebelum kita melayani, itu kita tabur di dalam doa. Kalau ada orang kuat, kita ikat dahulu orang kuat. Kalau ada prinsip-prinsip dunia yang membuat dia orang tersebut atau dia menolak berita Injil, kita ikat dahulu. Sehingga pada waktu Injil diberitakan, orang tersebut hatinya sudah gembur untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan dan dia mudah meresponinya. Nah, di sini Tuhan Yesus di ayat 28, arti dari ayat 29. Tuhan Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Jadi Tuhan Yesus pada waktu menyampaikan perumpamaan di ayat 29, prinsip merampas harta benda dan mengikat orang kuat, itu adalah Tuhan Yesus sampaikan, aku menyembuhkan orang buta ini, aku menyembuhkan orang bisu ini, aku mengikat dahulu orang kuat. Karena itu, kalau saudara saat ini sedang mendoakan pasangan saudara, sedang mendoakan orang terdekat saudara dan sampai saat ini belum percaya kepada Tuhan, pakailah prinsip ini. Perangi orang kuatnya. Bawa di dalam doa, ikat dahulu orang kuat, baru kemudian saudara bisa memenangkan jiwa tersebut. Tuhan Yesus berkata,
Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, di alam roh. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas juga di surga atau di dalam alam roh. Nah, begitu juga pada waktu kita mengikat orang kuat. Kita katakan kami patahkan, kami ikat kuasa kegelapan. Roh yang selama ini memblok atau menutupi pikiran. Siapa nak sebutkan namanya, pasangan saudara atau teman-teman saudara atau siapa saja yang saat ini saudara sedang doakan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terus doakan sampai waktunya tiba. Pada waktu dia mendengar berita Injil, dia bisa diselamatkan. Ikat dahulu orang kuat, baru kemudian saudara bisa mengambil orang tersebut. Amin. Begitu juga pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan. Kita tahu ada firman Tuhan yang mengatakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Pada saat ada orang yang sedang benci terhadap saudara, pada saat ada orang yang sangat mungkin menjengkelkan saudara, seolah-olah menguji kesabaran saudara, atau memfitnah saudara, ingat saudara tidak berhadapan dengan orang tersebut. Ada kuasa yang menungganginya, ada roh kegelapan yang sedang bekerja di antara orang tersebut sehingga menyerang saudara, memfitnah saudara, membenci saudara. Perangi dahulu atau ikat dahulu roh tersebut. Ikat orang kuatnya. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menyegarkan roh saudara dan membawa kita semangat dalam berjalan bersama-sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk satu prinsip doa dalam hidup kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami berdoa bersama-sama dengan seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan renungan hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang mendoakan sanak famili mereka untuk percaya kepada Kristus. Dan selama ini belum tembus Tuhan. Mereka masih menolak kabar Injil. Pada hari ini Tuhan kami bersahati mengikat orang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin orang kuatnya itu adalah roh kegelapan, kuasa setan, kepercayaan yang mereka sedang pegang saat ini. Atau pikiran-pikiran filsafat dunia yang dibangun oleh ilah zaman ini. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan, apa yang kami ikat di bumi, apa yang kami ikat saat ini di dalam doa, Tuhan akan terikat di alam roh sana Tuhan. Termasuk orang kuat yang sedang bekerja di dalam saudara-saudara kami yang kami doakan ini Tuhan. Tuhan, bekerjalah Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, sehingga suatu saat mereka bisa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.